Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Insyaallah pada kesempatan kali ini Bu Rini akan menjelaskan mengenai memahami tata cara bersuci dari hadas kecil dan besar dan juga hikmah dari toharoh. Nah, sebenarnya ini masih berkaitan dengan yang kemarin ya, konsep toharoh, karena memang ini merupakan satu bab gitu ya, ini yang part keduanya. Nah, lalu perlu disiapkan juga buku paket Al-Quran dan LKS-nya sebelum menonton video ini ya, supaya lebih mengerti seperti itu. Nah, berikut ini ada beberapa tata cara toharoh gitu ya. Toharoh itu membersihkan diri dari segala hal yang bisa mencegah kita berbuat atau beribadah kepada Allah. Nah, yang pertama itu ada mandi wajib. Nah, mandi wajib ini adalah mandi untuk menghilangkan hadas besar, atau mandi wajib juga sering disebut dengan mandi janabat atau junub. Nah, ini bacaan untuk niat mandi wajib. Nawaitul gusla li raf'il hadasil akbari fardolillahi ta'ala. Atau kalau misal kita belum hafal nih lafadznya, kita bisa saja niatkan dengan bahasa Indonesia gitu ya. Niatkan dalam hati, niat saya mandi gitu, menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Nah, tata caranya seperti ini, dengan cara membasuhi seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, pada saat mandi wajib kita juga disunatkan untuk membaca basmalah gitu. Basmalahnya diucapkan dalam hati ya, karena kan kita kalau mandi di kamar mandi dan tidak boleh membaca atau sesuatu yang mengingatkan kita kepada Allah. Nah, lalu setelah disunatkan membaca basmalah itu juga disunatkan pula mencuci kedua tangan sebelum dimasukkan ke bejana, lalu berwudu terlebih dahulu, mendahulukan yang kanan dari yang kiri, lalu menggosok tubuh dan lain sebagainya. Nah, ada juga cara toharoh yang kedua, yaitu berwudu. Nah, apa itu wudu? Wudu adalah cara bersuci untuk menghilangkan hadas kecil. Nah, sebagaimana yang kita ketahui gitu ya, seseorang dikatakan berhadas kecil ketika ia satu menyentuh alat kelamin, yang kedua itu hilang akal dikarenakan tidur ya contohnya, lalu yang ketiga itu bersentuhan antara kulit ya, bersentuhan kulit antara sesama lain jenis, antar jenis, lawan jenis, dengan tanpa adanya halang-halang atau misal kain, jadi secara langsung bersentuhan kulit dengan kulit. Nah, itu juga membatalkan wudhu. Terus yang keempat itu sebab kita berhadas kecil itu karena ada yang keluar dari salah satu alat kelamin kita ya, baik itu BAK ataupun BAB. Nah, bagaimana tata cara wudhu? Nah, yang pertama itu disunatkan mencuci kedua telapak tangan, berkumur-kumur dan membersihkan lubang hidung. Nah, itu hukumnya sunat ya. Lalu setelah itu membasuh muka. Setelah muka itu membasuh kedua tangan sampai siku ya. Lalu mengusap kepala, mengusap ya, bukan membasahi. Kalau mengusap cukup sebagian, tidak usah semuanya. Lalu yang kelima itu disunatkan membasuh telinga. Nah, terus lalu yang keenam itu membasuh kaki sampai mata kaki. Yang ketujuh itu tertib. Jadi tertib itu maksudnya mendahulukan yang harus didahulukan dan mengakhirkan apa yang harus diakhirkan ya. Jadi harus tertib. Kalau mencuci tangan itu menjadi fardu wudu yang pertama, ya dilakukan yang pertama, jangan
malah dilakukan ya jadi yang terakhir, seperti itu. Lalu ada berdoa setelah wudhu. Nah, untuk niatnya sendiri, jika kita belum hafal ya bahasa Arabnya, bisa diniatkan dengan menggunakan bahasa Indonesia saja. Nah, lalu selanjutnya cara toharoh yang ketiga itu ada tayamum. Nah, apa itu tayamum? Tayamum adalah pengganti wudhu atau mandi wajib. Nah, hal ini dilakukan sebagai rukhsah atau keringanan untuk orang yang tidak dapat memakai air karena beberapa halangan. Nah, tayamum ini juga dilakukan dengan menggunakan debu yang suci gitu ya. Dan debu ini juga digunakan sebagai pengganti air. Nah, jadi tayamum ini dilakukan jika tidak ada air ya. Nah, ini ada catatan gitu ya. Kapan kita boleh toharoh? Yang pertama, karena tidak ada air dan telah berusaha mencarinya. Nah, jadi kalau kita udah mencari ke sana dan kemari tetapi tidak mendapatkan air juga gitu, maka itu diperbolehkan untuk tayamum. Lalu yang kedua, berhalangan menggunakan air, misalnya karena sakit. Misal kita sakit yang kalau terkena air itu bakal parah sakitnya. Nah, itu juga tidak apa-apa gitu ya. Bertoharohnya itu dengan tayamum. Yang ketiga, karena telah masuk waktu sholat, seperti itu. Nah, tata cara tayamumnya itu yang pertama itu niat gitu ya. Niat ini, tayamum ini hanya diperbolehkan untuk mengerjakan sholat saja gitu, tidak berlaku untuk membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Nah, niatnya ini seperti ini. Nawaitu tayamuma listibahatis sholati fardulillahi ta'ala, yang artinya aku berniat tayamum untuk dapat mengerjakan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Lalu yang kedua itu mengusap muka dengan tanah atau debu yang suci, lalu mengusap tangan kanan hingga siku-siku dengan debu, lalu mengusap tangan kiri hingga siku-siku. Nah, jadi anggota yang diusap itu hanya muka atau wajah dengan kedua tangan sampai siku-siku. Lalu yang selanjutnya itu ada hikmah dari toharoh. Nah, yang pertama, orang yang hidup bersih akan terhindar dari segala penyakit karena kebanyakan penyakit itu bersumber dari kotoran ya. Jadi ketika kita hidup bersih, maka kita akan terhindar dari penyakit. Nah, dapat dijadikan sarana lebih dekat dengan Allah. Seperti ada ya dalam Al-Quran gitu, innallaha yuhibbul mutatahhirin, sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang bersuci. Nah, lalu ada hikmah yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa orang yang menjaga wudhu akan bersinar wajahnya kelak saat dibangkitkan dari kubur. Nah, ini salah satu keutamaan berwudhu ya, atau bersuci. Lalu kebersihan akan membuat kita menjalani hidup dengan lebih nyaman. Ini sudah pasti ya. Lalu Rasulullah pun menegaskan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman, dan ada ungkapan bijak pula yang mengatakan kebersihan pangkal kesehatan ya, an-nadzafatu minal iman, katanya. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Jadi kalau kita tidak bersih, maka sama saja kita seperti orang yang tidak beriman. Nah, selanjutnya itu ada penugasan. Yang pertama itu tugasnya itu mengerjakan soal latihan di buku paket PAI kelas 7 bab ketiga ya, bagian A dan B, yaitu bagian pilihan ganda dan yang uraian. Nah, lalu selanjutnya ini ada tugas membuat video gitu ya. Membuat video mengenai bagaimana cara berwudu. Nah, seperti itu. Mungkin kesempatan kali ini dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.